Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini mengenai keimanan kepada Allah melalui Asmaul Husna. Materi ini materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Langsung saja ya. Yang pertama itu ada pengertian iman kepada Allah. Iman menurut bahasa berarti percaya atau yakin. Menurut istilah, iman berarti sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun membenarkan keberadaan Allah dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya. Nah, sikap tersebut selanjutnya dinyatakan secara lisan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3 unsur yang meliputi keyakinan hati, pernyataan lisan, dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, ada tanda-tanda adanya Allah. Jika kalian memperhatikan kehidupan alam ini dengan seluruh isinya, maka akan menghantarkan kita kepada sebuah pertanyaan. Sebenarnya, siapa gerangan yang menciptakan dan mengatur ini semuanya? Nah, begitu pula jika kamu perhatikan planet-planet yang ada dengan miliaran bintang yang berjalan sesuai dengan jalurnya masing-masing, tanpa ada yang berbenturan satu dengan yang lainnya, maka bisa kita simpulkan hanya kekuatan dan kekuasaan yang maha perkasalah yang mampu mengatur itu semua. Selanjutnya, sebagai orang beriman, pasti dan harus meyakini bahwa di balik itu semua, di balik yang tadi itu, ada zat yang berperan menjadikan seluruh kejadian tersebut, zat yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asmaul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, wa huwal azizul hakim." Quran Surah Al-Hasyr ayat 24. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Selanjutnya masuk nih ke pengertian Asmaul Husna. Apa sih pengertian Asmaul Husna itu? Kata Asmaul Husna menurut bahasa artinya nama-nama yang baik. Sedangkan menurut istilah adalah nama-nama yang baik, yang indah milik Allah sebagai bukti kemahasempurnaannya. Untuk jumlahnya, Asmaul Husna itu ada 99 nama. Barang siapa membacanya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Rasulullah bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghitungnya maka dia masuk surga. Terus Allah juga berfirman, yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Selanjutnya, pada pembelajaran ini kita akan membahas dari 99 Asmaul Husna itu, kita akan membahas 4 saja. Yang pertama ada Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, dan yang keempat Al-Basir. Lanjut yang pertama itu ada Al-Alim. Al-Alim adalah maha mengetahui, artinya maha mengetahui. Allah memiliki sebutan Al-Alim yang artinya maha mengetahui atau memiliki ilmu. Pengetahuan Allah amat jelas sehingga terungkap bagiannya hal-hal yang sekecil apapun. Dengan pengetahuan yang tiada batas, Allah bebas memberikan ilmu kepada hambanya yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita sebagai hambanya
hanya bisa memohon agar Allah memberikan kemudahan pengetahuan. Dalam kenyataannya, bahwa pengetahuan semua makhluk adalah bersumber dari pengetahuannya, sebagaimana diterangkan dalam Quran surah Al-Alaq ayat 4-5. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Allah mengajarkan dengan pena, yakni mengajar manusia melalui upaya mereka dan mengajar apa yang mereka tidak ketahui tanpa usaha mereka, tapi langsung sebagai curahan rahmat-Nya. Selanjutnya, menjadi hamba Allah Al-Alim. Abdul Alim adalah gelar yang diberikan Allah kepada hambanya yang telah kokoh dalam penguasaan ilmu pengetahuan yang juga bisa disebut sebagai ulama. Dengan ilmu yang dimiliki, mereka mampu membaca, memahami, dan menghayati serta mengamalkan mana yang harus diperbuat dan mana yang harus ditinggalkan, mana yang mendekatkan dirinya kepada Allah dan mana yang dapat menjauhkan dirinya dari Allah. Nah, Abdul Alim, seorang muslim, harus mampu menjabarkan kedamaian di dunia dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki sebagai jalan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya ada Al-Khabir. Al-Khabir, maha teliti, artinya Allah mempunyai nama indah Al-Khabir, artinya yang tidak tersembunyi baginya hal-hal yang terlihat dan yang disembunyikan. Allah mengetahui apapun yang dikandung hati atau disimpan oleh pikiran, bisikan-bisikan nafsu, ajakan-ajakan syaitan, hayalan-hayalan pikiran, prasangka-prasangka di hati, rencana-rencana jahat, komentar-komentar dan gumaman hati, semua ada dalam pengetahuan Allah. Selanjutnya, bagaimana untuk menjadi hamba Allah Al-Khabir? Orang yang meneladani sifat Allah ini, sifat Allah yang maha teliti itu, terlebih dahulu harus menyajikan dirinya dari berbagai keburukan darinya. Hal ini memudahkan dirinya dalam melakukan pengendalian terhadap dirinya sehingga dapat mengetahui, mengenali, merasakan, dan membedakan sesuatu yang baik dan buruk untuk dilakukan agar kita terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga ada As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Apabila dikaitkan dengan hak Allah, As-Sami adalah suatu sifat tambahan atas ilmunya. Maksudnya adalah bahwa Allah maha mendengar segala sesuatu yang ada sekalipun pelan suaranya. Keberuntungan seorang hamba yang beragama dengan hal ini mengharuskan ada dua syarat. Yang pertama, Allah itu maha mendengar, karenanya kita harus memelihara lisan. Yang kedua, Allah tidaklah menciptakan baginya pendengaran tersebut, melainkan agar kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran serta memahami maknanya. Dengan demikian, kita akan memperoleh hidayah dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, menjadi hamba Allah As-Sami, menjadi hamba Allah dari sifat maha mendengar. Seorang hamba Allah yang meneladani sifat Allah As-Sami bukan hanya harus pandai dan tekun mendengar, tetapi juga memperhatikan kode etik terhadap pendengarannya. Ia hanya mendengarkan apa yang benar, halal, patut, dan baik untuk didengar. Mereka mendengarkan dengan seksama bila Al-Quran itu dibaca dan merenungi makanannya, selanjutnya mengikuti perintah-perintah yang didengarnya. Yang keempat ada Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang tampak maupun tersembunyi, lahir maupun batinnya, besar maupun kecilnya, dan keseluruhan maupun detailnya. Tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Yunus ayat 61 yang artinya, dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran
serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarrah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, daripada zarrah tadi, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Selanjutnya, menjadi hamba Allah Al-Basir. Seorang hamba yang meneladani sifat Allah Al-Basir, maka ia menyadari bahwa mata dan penglihatan yang telah dianugerahkan Allah kepadanya memiliki kode etik yang harus dijaga dan diperhatikan. Allah senantiasa melihatnya dalam keadaan apapun, maka berhati-hatilah dalam berbuat, karena segala perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak. Yang terakhir nih, ada hikmah beriman kepada Allah. Orang yang di dalam dirinya tertanam sifat keimanan kepada Allah akan melahirkan aktivitas yang kepada sikapnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama lahirnya potensi tauhid, yang kedua melahirkan sikap baik sangka, yang ketiga lahirnya sikap tabah, yang keempat lahirnya sikap tawakal, yang kelima terlepas dari akhlak tercela, yang keenam terhindar dari kemusyrikan. Nah, dengan memahami sifat-sifat Allah tersebut, maka diri kita harus menjadi sadar dan harus berbuat benar dan jujur dalam segala hal, karena apa yang kita lakukan semua akan dilihat dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, video pembelajarannya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nantikan ya.